Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Filah, bersama saya Maulana Malik Nurmansyah di Jendela Islam. Buka hati, buka pikiran tentang dunia Islam. Sobat Filah, seperti yang kita ketahui, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh keberkahan dan juga ampunan. Selain menahan lapar dan haus, kita juga harus melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bicara soal menjadi pribadi yang lebih baik, kita juga harus berlomba-lomba dalam kebaikan dan juga mengajak akan kebaikan. Tapi terkadang ada saja hal yang kita lakukan itu selalu merasa malas. Nah, kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Nah, sekarang kita sudah kedatangan Pak Zakaria yang merupakan narasumber kita kali ini. Langsung aja teman-teman kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Zakaria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Ustadz, sekarang kan lagi di puasa Ramadan yang ke-22 nih. Nah, gimana Ustadz menjalani puasa di sela-sela kesibukan Ustadz sebagai dosen dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi? Agar kita berpuasa ini nyaman, ikuti saja tuntunan Rasulullah. Kalau berbuka puasa jangan ditunda, tapi kalau sahur kemudian boleh ditunda, artinya boleh diulur. Jika buka puasanya tepat, kemudian sahurnya juga tepat, asupannya juga tepat, diisi dengan beribadah, maka Ramadan ini akan kita jalani dengan indah dan sukses. Jadi selagi kita menjaga pola sahur dan juga berbuka, insya Allah puasanya akan menjadi lancar ya Ustaz. Betul, seperti itu. Nah, Alhamdulillah. Nah, biar Sobat Filah nggak penasaran dan nunggu lama, langsung aja nih. Saya mau tanya, sekarang kan kita lagi menikmati di penghujung bulan Ramadan nih ya Ustaz. Betul. Nah, kira-kira hal baik apa aja sih yang sekiranya harus dilakukan agar amalan atau pahala Ramadan kita tahun ini lebih berkualitas Ustaz? Iya. Kalau kita lihat hadis baginda Nabi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhalal asyra ahyal laila wa ayqaza ahla. Nabi Muhammad itu kalau udah 10 malam yang terakhir ini, maka beliau Rasul akan menghidupi malam-malamnya, kemudian membangunkan anggota keluarganya, kemudian Nabi juga terbiasa mengencangkan ikat pinggangnya. Itu artinya Nabi lebih intensif lagi. Itu artinya tubuh Nabi mulai agak kurus karena sudah jarang makan ya, dengan pola berpuasa. Itu artinya tubuhnya semakin sehat. Maka hidupkanlah malam-malam Ramadan ini, ajak anggota keluarga. Apalagi kalau sudah 10 malam yang terakhir ini, Nabi mengatakan taharru ya lailatal qadri minal witri fi ashril awakhiri bin Ramadan. Kejar, cari, raih malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil, di 10 malam yang terakhir. Ya, jadi lebih intensif lagi baca Qur'annya, lebih intensif lagi ibadahnya. Jangan malah keliling-keliling di mall, malah keliling-keliling di pasar, malah batal puasanya. Gitu ya. Oh, jadi seharusnya kita sebagai umat muslim itu Ustadz, di penghujung bulan Ramadan ini kita lebih memperbanyak amalan dan ibadah kita, karena yang kita cari itu di penghujung Ramadan itu persiapan apa aja nih, amalan-amalan yang kita udah bekal kita untuk ketika Ramadan itu telah usai ya. Betul. Jadi bukan persiapan dunia, tapi persiapan akhirat ya Ustaz. Ya, betul. Nah, ya Ustaz. Kalau kita lihat, bahkan Imam Syafi'i itu dia hatam Qur'annya itu semalam itu 2 kali. Bisa dibayangkan kan, Imam Syafi'i itu kalau hatam Qur'annya semalam 2 kali, betapa dia intensifnya untuk menutup dan mengakhiri Ramadan ini. Kenapa? Karena tadi betul itu, diharapkan hasil dari ibadah 1 bulan di bulan suci Ramadan ini nanti akan mewarnai 11 bulan di luar bulan suci Ramadan pasca Ramadan.
Dan saya juga Ustadz pernah mendengar sabda Nabi, laisal id liman labisal jadid, lakinal id liman ta'atuhu ilallahi tazid. Ya, jadi di penghujung Ramadan itu bukan soal baju baru, tapi ketaatan kita kepada Allah yang lebih meningkat gitu Ustaz. Betul, itu makanya ujungnya dari berpuasa itu ayatnya adalah la'allakum tattaqun. Ya, bukan tadi ya bajunya yang bagus, tetapi hatinya yang bagus, imannya yang bagus, dan ketakwaannya yang lebih bagus. Nah Ustadz, saya mau nanya nih Ustadz, bicara soal bulan Ramadan nih Ustadz, tentu kita tahu segala amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan, maka akan Allah lipat gandakan. Nah makanya hanya orang-orang yang berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, dan ada juga yang mengajak kepada kebaikan. Nah masalahnya nih Ustadz, zaman sekarang itu, terlebih di era digital kayak sekarang nih Ustadz, jadi banyak nih anak-anak muda mudah dalam mengajak kebaikan lewat konten Instagram story, terus juga WhatsApp status, kemudian juga share konten gitu Ustadz, dan masih banyak lagi. Nah tapi share kontennya itu hanya untuk meramaikan akunnya saja Ustadz. Nah gimana pendapat Ustadz mengajak kebaikan elit tapi melakukannya sulit? Iya, di dalam banyak hadis ya, Nabi misalnya menyebutkan man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan, maka yang menunjukkan kebaikan itu akan mendapatkan pahala sama persis dengan orang yang melakukannya. Dunia digital kita sekarang ini meniscayakan semua orang ya bisa berpartisipasi, termasuk di dalam hal menebar dakwah melalui konten-konten yang positif itu. Namun jangan sampai ya kontennya saja yang bagus, ya isinya saja yang bagus, tetapi yang memposting malah tidak bisa menjalankannya, malah tidak bisa melakukannya. Meskipun sekali lagi yang namanya dakwah itu sesuatu yang disampaikan, memang begitu dia dijalankan, maka yang melakukannya dapat pahala, yang menyuruhnya jugaan mendapatkan pahala. Lebih sempurna lagi yang menganjurkannya itu yang sudah mengamalkan. Karena kalau dalam bahasa Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak bisa melakukannya? Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Karena dosanya sebenarnya besar ya bagi orang yang hanya bisa mengungkapkan tapi dia tidak bisa untuk mengamalkannya. Begitu. Nah Ustadz, apakah orang yang dia hanya menyampaikan suatu kebaikan tapi tidak mengamalkan, apakah dia termasuk orang-orang yang zalim Ustadz terhadap dirinya? Tidak ya, memang yang sempurnanya itu ya seperti Rasulullah, yang sempurnanya seperti para sahabat, melakukan dulu baru kemudian menyampaikan. Jika begini terus, nunggu sempurna dulu, kapan dakwah itu akan disebarkan? Silakan saja berdakwah sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak zolim. Ya, misalnya postingan tentang sholat duha, bisa saja yang posting itu belum mampu sholat duha. Nah, dia nggak zolim, justru postingannya itu kemudian menjadi hidayah bagi orang-orang lain. Yang jadi masalah itu kalau posting yang nggak baik. Ya, jadi ini teman-teman ya semuanya, bukan hanya kebaikan yang ada pahalanya, jangan lupa kejahatan juga ada dosanya. Jadi kalau bahasa Nabi itu man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang memulai kebaikan, menyampaikan kebaikan, dia dapat pahalanya, yang mengikutinya jugaan kemudian dapat pahala, dan dia dapat pahala terus. Tapi Nabi mengatakan man sanna sunnatan sayyi'atan, siapa yang memulai sesuatu yang buruk, dia dapat dosa, kalau diikutin lagi dianya jugaan kebagian dosanya. Jadi
ada pahala berantai, jangan lupa ada juga dosa yang sifatnya berantai. Nah ini harusnya yang kita antisipasi. Kalau kebaikan mah nggak apa-apa berantai. Nah kalau postingan yang nggak baik itu, yang dosanya jugaan berantai. Nah, gitu. Ya jadi pahala yang kita kebaikan yang kita tunjukkan, yang kita sebarkan atau kita dakwahkan, apabila kita amalkan itu akan lebih baik ya Ustadz. Betul. Dan itu menjadi pahala jariah untuk kita. Selama orang itu berbuat, maka kita akan ketularan pahalanya. Tapi ketika kita memberikan suatu atau menunjukkan suatu kejelekan, maka itu akan menjadi zuriatus su'. Betul. Kejelekan yang mengalir atau dosa jariah. Jadi selama orang itu melakukan kejelekan atau dosa, kita juga kebagian ya Ustadz. Jadi ada sedekah jariah, ada juga dosa jariah. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir terus kebaikannya. Kalau dosa jariah, ya dosa yang terus-menerus juga mengalir. Nah, tadi kan Ustadz menanggapi terkait ada yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan dalam berlomba-lomba pada kebaikan. Bukan hanya mengajak kepada orang lain saja, tetapi kita juga harus mengamalkan apa yang kita tunjukkan atau kita sebarkan kepada orang lain gitu. Nah, tapi Ustadz ada hadis Rasulullah SAW, mandala ala khairin falahu mislu ajrun fa'ilihi, yang tadi Ustadz udah sebutkan. Nah, yang artinya barang siapa yang mengajak kepada suatu kebaikan maka akan mendapatkan pahala yang sepadan dengan apa yang ia kerjakan. Nah, banyak orang yang memahami hadis ini dengan pemahaman kan aku udah nyuruh nih Ustadz, kalau dia ngelakuin berarti aku udah dapet pahalanya dong, jadi gak usah ngelakuin lagi gitu Ustadz. Nah, gimana tanggapan Ustadz mengenai hal berikut? Itu salah fatal tuh kalau ada ungkapan yang seperti itu. Kalau kita lihat surat Fussilat misalnya ayat yang ke-33 ya, waman ahsanu qaulam mimman da'a ilallah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Allah tuh berfirman, siapakah yang kalimatnya paling cakep? Siapakah yang perkataannya paling bagus? Yaitu orang yang menyeru kebaikan, orang yang tadi mengajak sesuatu yang baik. Tapi ayat selanjutnya bukan sekedar menyeru, wa amila solihan. Jadi bukan hanya sekedar menyeru, tapi dia sendiri merealisasikan seruannya dan dia berkata, saya termasuk orang-orang yang berpasrah diri. Jadi nggak betul, yang penting udah posting dapat pahala. Soal saya melakukan atau tidak itu persoalan lain, tidak begitu ya. Maka kita berdakwah sesuai dengan kemampuan. Udah bisa memposting yang baik itu bagus, maka berusahalah sekuat tenaga untuk juga mengamalkan yang diposting itu. Jangan kemudian ada anggapan tadi, yang penting kan udah posting, bisa nggak bisa, yang penting udah dapat pahala. Tidak begitu, pahala itu sempurna ya kalau dia gabungan antara hati, ucapan, dan kemudian juga perbuatan. Jadi biar sempurna, maka di samping memposting, kemudian menguatkan di hati, kemudian wujudkan dalam bentuk perbuatan. Jadi begitu. Jadi jangan hanya diucapkan dengan lisan, tapi juga harus dijalankan dengan perbuatan, dan juga kita niatkan di dalam hati kita dengan niat yang ikhlas ya gitu Ustaz. Iya. Nah mungkin Ustaz dari awal perbincangan kita dari awal sampai akhir, mungkin kesimpulan yang pertama yang bisa saya ambil, ketika berada di penghujung Ramadan itu jangan kita memikirkan apa-apa tentang dunia. Kayak misalkan kita memikirkan tentang baju baru atau pakaian baru, atau mungkin persiapan kita ke pulang kampung ya Ustaz. Sebagaimana makalah laisa la'id liman labisal jadid lakinnal la'id liman ta'atuhu ilallahi tazid. Jadi hari raya itu bukan sekedar baju baru, akan tetapi ketaatan kita setelah Ramadan itu yang lebih meningkat ya Ustaz. Iya, betul. Nah, kemudian yang kedua, kesimpulan yang bisa saya ambil dari Ustadz yang tadi Ustadz sampaikan, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan atas suatu kebaikan, maka pahalanya sama seperti yang mengerjakan ya Ustadz. Ya, betul. Nah, jadi jangan hanya kita menunjukkan atas pada kebaikan saja,
tapi kita nggak melakukannya. Lebih baik lagi ketika kita mengajak suatu kebaikan, kita juga mengamalkannya gitu, supaya pahala yang kita dapatkan itu lebih maksimal. Nah, jangan sampai sobat filah di rumah mengajak kebaikan elit tapi mengerjakan untuk diri sendiri itu sulit gitu ya Ustaz. Iya, betul. Mungkin sekian program Jendela Islam pada episode kali ini. Saya Maulana Malik Nurmansyah dan juga Ustadz Zakaria pamit undur diri. Syukron ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.